Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Adi Edukasi, cowok dalam kondisi yang sehat. Kita masuk ke session sharing. Ini kita masuk di program masih dalam pengharapan. Program ini biasa mengedukasi atau bercerita, sharing lebih tepatnya tentang disabilitas dan non-disabilitas. Di video kali ini saya menjawab pertanyaan terkait tentang tunanetra. Jadi kemarin di beberapa waktu lalu itu bulan Ramadan dan juga Idul Fitri ada yang tanya beberapa WhatsApp dan juga ketemu langsung ya. Dan pertanyaannya unik ya menurut saya. Itu tunanetra apakah butuh yang namanya hiburan, yang namanya berwisata. Nah, ini kenapa saya bilang unik? Karena sebenarnya bukannya nggak tahu ya, mungkin saja melupakan sesuatu, melupakan fundamentalnya manusia bahwa orang hidup ini sebenarnya sama. Apapun dia dari suku mana, kemudian apakah dia disabilitas atau non-disabilitas, bahwa yang namanya kebutuhan hidup, kemudian relaksasi, dan lain sebagainya itu semua orang membutuhkan, termasuk hiburan atau sejenak melupakan rutinitas dan lain sebagainya yang itu menguras energinya. Sangat macam-macam ya bentuk hiburan ini. Ada yang mereka itu berwisata, ada juga mereka yang hiburannya itu memang sejenak untuk keluar rumah, misalnya ngumpul, bersosialisasi, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dianggap itu adalah hiburannya. Dan pada inti dari segala sesuatu itu, wisata, kemudian hiburan-hiburan itu disabilitas netra juga nggak luput, mereka juga membutuhkan itu. Jadi misalnya ada momen-momen tertentu, kemudian mereka diajak keluarganya untuk berwisata, atau mereka rombongan sama teman-teman sama teman-teman disabilitas untuk jalan-jalan gitu. Itu juga hiburannya mereka, dan memang seperti itu adanya kondisinya. Semua orang pasti nggak lepas dari yang namanya kejenuhan-kejenuhan, dan hal-hal yang disebutkan di atas itu memang semuanya pasti membutuhkan. Jadi kebutuhan ini sifatnya, bukan berarti apakah perlu atau enggak, atau butuh atau enggak, tapi memang kebutuhan hidup. Jadi sekali lagi, disabilitas hanya uh, perbedaan saja. Jadi bukan sebuah batasan, bukan juga sebuah hal-hal yang mengurangi dari ekstensi manusia itu sendiri, atau fitrahnya manusia, bahwa semua orang punya kebutuhan, punya hal-hal yang sama, punya dasar hidup yang sama.
problem hidup yang sama, yang itu semua selama kita masih hidup pasti mengalami dan pasti membutuhkan gitu. Kemudian bagaimana jika tunanetra? Apakah dia mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan wisata? Kalau misalnya diajak di tempat wisata, apakah bisa menikmati? Nah, masalah menikmati ini sebenarnya nggak harus menggunakan mata ya teman-teman. Nggak harus. Mereka bisa kayak saya khususnya lah ya, jangan jangan teman-teman atau mereka. Saya sendiri aja misalnya ada di pinggir pantai gitu ya, mendengarkan ombaknya, kemudian menikmati anginnya, itu sudah suatu hal yang memang memberikan relaksasi, memberikan sebuah kenyamanan dan merefreshkan otak. Nah, jadi ya sah-sah saja dan sangat diperlukan jika memang kondisinya memungkinkan dan ada yang mendampingi. Gitu. Karena ya kita nggak mungkin mengakses 100% dengan diri kita masing-masing atau misalnya saya nggak mungkin pergi ke pantai sendirian karena butuh yang namanya penglihatan, misalnya beli tiket atau mengondisikan segala sesuatu, itu kan tetap butuh pendamping. Nah, yang membedakan di sini inilah disabilitas. Mereka nggak bisa 100% berjalan sendiri, membutuhkan bantuan oleh orang lain, pendamping. Bukan berarti ini nggak butuh gitu. Yang selama masih memungkinkan dan bisa diakses, ya pasti kita perlu. Sesekali kita membutuhkan yang namanya camping di bukit atau di gunung, kemudian di tempat pinggiran hutan atau juga di pinggir pantai dan lain sebagainya itu. Jadi inti dari jawaban saya, setiap orang terlepas apapun kondisinya dan lebih khusus tunanetra itu tetap butuh yang namanya hiburan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya keluarga disabilitas, jangan berpikir lah ngapain ngajak saudara saya atau dia tunanetra pasti nggak butuh. Jangan seperti itu. Kalau memungkinkan dan ada kuotanya, kemudian teman-teman bisa membayangkan posisinya dia sebagai tunanetra itu pasti banyak hal yang menjadikan kejenuhan-kejenuhannya. Coba ajak di luar, ajak untuk ke wisata atau ke tempat-tempat yang memang memberikan relaksasi, maka meskipun dilibatkannya nggak 100% cukup misalnya diajak kemudian nanti kita pantau, misalnya kita lagi mau renang karena tunanetra mungkin ada sebagian yang memang oke renang ya, banyak banyak kok atlet netra yang memang mereka renang juga, tapi ada sebagian kecil kayak saya itu nggak bisa renang, nggak berani renang. Jadi cukup di pinggir areanya saja itu sudah memberikan suasana yang cukup menyenangkan dan memberikan relaksasi. Dan saya kira semua disabilitas jika diajak berpartisipasi seperti itu tentu kehadirannya dan keberadaannya itu diakui dan pasti dia akan lebih semangat, kemudian lebih percaya diri dan juga yang penting dia bisa manage emosionalnya sehingga kesehariannya itu sudah nggak mengalami kesuraman, kemudian nggak mengalami uh, apa ke nggak tahu arahnya, tapi tetap bisa survive, bisa hidup, bisa berjuang dengan kondisi perbedaan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang sejauh mana disabilitas ini bisa berorientasi dan mobilitas. Artinya yang saya tangkap pertanyaannya itu bagaimana tunanetra ini bisa mandiri begitu ya. Jadi yang namanya mandiri ini sangat kompleks ya. Mandiri, makan sendiri itu juga termasuk mandiri. Mandi sendiri itu juga mandiri. Jadi artinya selama tunanetra itu bisa mengakses informasinya komplit, jelas, dan bisa dipahami 100%,
maka kondisi-kondisi yang kemandirian itu bisa diakses, bisa dilakukan. Ya, sambil contoh misalnya keterbatasan saya nggak melihat itu nggak berfungsi ketika saya nggak tahu ke kanan itu apa, ke kiri itu apa. Di situ benar-benar kita butuh bantuan orang lain. Karena kita nggak tahu ini kanan kalau keluar pintu kira-kira arahnya kemana, menuju kemana. Kalau nggak tahu seperti itu, ya nanti repot gitu. Nah, disinilah yang namanya pemahaman fundamentalnya disabilitas. Jadi disabilitas itu adalah hal-hal atau sebuah kegiatan yang dia nggak bisa mengakses 100%, dia butuh bantuan orang lain, itu disebut keterbatasan atau disabilitasnya. Kalau dia masih bisa mengakses, bisa melakukan, meskipun nggak sama, ya dia terlepas dari kondisi disabilitasnya. Ya, jadi fix kemandirian ini selama dia dikasih info yang jelas, yang valid, dan segala sesuatu yang mendukung itu sudah dikasih, maka perlahan-lahan kemandirian itu pasti bisa dilakukan dan bisa diwujudkan. Jadi kita nggak perlu lagi berpikir bahwa disabilitas itu nggak butuh hiburan, disabilitas itu uh, lempeng-lempeng aja, ya nggak begitu juga. Semuanya ada titik jenuhnya, semua juga butuh jeda, butuh istirahat. Ya sama kayak teman-teman butuh istirahat, butuh tidur, saya juga sama. Kalau tidur ya pasti tidur, istirahat. Terus ada juga loh waktu itu pengalaman yang nanya, Mas Hadi kalau tidur matanya merem atau enggak? Ini sebenarnya kalau kita dalami lagi itu sangat nyinggung ya, tapi saya berpikirnya ya ini karena orang yang nggak tahu sehingga wajar menanyakan itu. Mungkin pertanyaannya saja yang kurang pas gitu. Jadi kondisi-kondisi orang tidur terus matanya terpejam itu bukan karena tunanetra atau orang melihat ya. Itu tuh fitrahnya saraf, bahwa ketika eh, saraf sadarnya kita menurun, masuk ke dalam kondisi yang kurang sadar atau tidak sadar, maka saraf kepala atau area-area mata itu akan mengalami pengenduran. Jadi terpejam, dia akan mejam gini, gitu. Ada juga yang bilang kok tunanetra kalau berjalan seolah-olah orangnya ngantuk ya. Nah, ini sebenarnya bukan masalah ngantuk, karena memang kondisi mata kita yang nggak bisa melihat sehingga nggak bisa merespon ke kanan itu, misalnya ada lampu, dia kan untuk teman-teman total blind seperti saya itu nggak akan respon, ya diem aja gitu matanya, nggak memberikan reaksi apa-apa. Jadi bukan ngantuk, memang kondisinya seperti itu, dan itu berhubungan dengan saraf mata. Jadi sekali lagi, kondisi-kondisi yang ditemukan oleh teman-teman, baik itu apakah tunanetra membutuhkan hiburan ataukah tunanetra bisa mandiri, segala sesuatu yang namanya orang hidup itu butuh. Dan jika ada keluarga yang memang disabilitas, ajak saja untuk berpartisipasi, jangan merasa nanti repot, merasa nanti merepotkan dan lain sebagainya. Karena kalau kita disuruh tanya, mau nggak kira-kira teman-teman itu dalam kondisi seperti saya nggak melihat? Coba pikir, coba bayangin, mau nggak kira-kira? Dan kalau jawabannya nggak mau ya sama kayak saya. Tapi kalau jawabannya mau, saya doakan. Mudah-mudahan nggak ngalamin. Karena yang namanya nggak melihat, seenak-enaknya orang nggak melihat itu ya nggak enak gitu. Mau jalan saja harus membutuhkan waktu, harus raba-raba dan lain sebagainya, karena kondisi-kondisi seperti itu tuh gelap, gelap banget, rasanya nggak nyaman, nggak enak. Tapi sekali lagi yang namanya takdir, kita ya tetap harus menjalani. Kita ngeluh juga tetap nggak melihat, ya lebih baik kita memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa saya, teman-teman saya tunanetra, itu bisa berkontribusi ke masyarakat, bukan hanya jadi individu yang merepotkan, tapi kita juga bisa memberikan kontribusi
berupaya untuk menjadi tipikal atau individu yang bermanfaat, dan harapannya kontribusi-kontribusi saya melalui channel ini dan melalui tulisan-tulisan yang saya publikasi itu bisa menjadi salah satu pelengkap untuk kita menjalani kehidupan masing-masing, bisa menjadi masyarakat yang aksesibel, yang mengerti satu sama yang lain, kemudian saling bantu dan gotong royong. Karena bagaimanapun kita nggak akan bisa berjalan sendiri karena kita adalah makhluk sosial, butuh yang namanya bantu saling membantu. Clear ya? Terima kasih yang sudah bertanya. Mohon maaf jika telat untuk pertanyaannya dan jawabannya, maksud saya. Mudah-mudahan ini nggak mengurangi dari apa-apa yang sudah ditanyakan, dan harapan saya ini bisa menjadi wawasan minimalnya, dan syukur-syukur bisa menjadikan pemahaman baru untuk satu sama yang lain, saling menghormati, saling memperlakukan dengan baik, dan jika ada keluarganya bisa lebih dijadikan saudara yang benar-benar memang selayaknya dan bukan hanya sebagai seala kadarnya. Clear? Terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.